Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran untuk perkuliahan di pagi hari ini. Nah, langsung saja kami dari kelompok 8 perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Isman 44. Kemudian ada rekan saya yaitu saudari Nurfatika Firdaus NIM 52 dan saudari Sinta Rahmawati NIM 61 dan saudara Syifaul Hikmah NIM 69. Di sini kami akan membahas tentang sistem reproduksi pada jantan dan juga sistem reproduksi pada betina. Oke, untuk langsung saja tentang materi tentang histologi sistem reproduksi jantan akan disampaikan oleh rekan saya, saudara Syifaul Hikmah. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama adalah histologi dari sistem reproduksi jantan. Langsung saja. Pertama, mari kita bahas tentang testis atau biji zakar ya. Jadi testis ini merupakan tempat di mana diproduksinya sel kelamin jantan atau sel sperma. Ya, letaknya juga di bawah penis. Lah, testis ini sendiri itu dikelilingi oleh jaringan ikat padat atau tunika albuginia yang menebal di sisi posterior membentuk mediastum testis. Dari daerah fibroblast ini septa menembus organ dan membaginya menjadi 250 kompartemen piramidal atau vestibular lobulus. Jadi dia itu membagi setiap mediastum testis ini tuh membagi sampai 250 lobulus ya. Lalu testis berkembang dengan retroperioneal pada dinding dorsal rongga perut embrionik dan dipindahkan selama proses perkembangan janin dan kemudian berkembang menjadi dua kantung skrotum di ujung korda spermatik. Selama proses perpindahan dari rongga perut, setiap testis ini itu membawa kantung serosa. Jadi testis ini tuh maunya itu berkembang dari dinding dorsal rongga perut saat masih di janin, kemudian turun lalu berkembang menjadi dua kantung serosa, dua kantung skrotum di ujung spermatic cord ini ya. Lalu testis ini juga setiap testis membawa kantung serosa. Tunica vaginalis yang berasal dari parietum. Tunik ini terdiri dari lapisan parietal luar yang melapisi skrotum dan visceral bagian dalam menutupi tunika albugenia di sisi anterior dan lateral testis. Jadi bisa dilihat kalau di sini itu tunika albugenia yang menutupi testis langsung itu masih ditutupi oleh layar dari tunika vaginalis dan juga layar yang dimana tunika vaginalis itu tebal ya, karena memang tebal organnya. Selanjutnya langsung saja ke jaringan interstitial. Jaringan interstitial itu pada testis termasuk antara tubulus seminiferus yang terdiri dari jaringan ikat jarang yang mengandung fibroblast, limfatik dan pembuluh darah termasuk kapiler fenestrat. Pada masa pubertas sel interstitial berkembang menjadi sel bulat besar atau poligonal dengan pusat nukleus dan sitoplasma eosinofilik yang kaya akan tetesan lipid kecil. Pada histologi yang menambahkan jaringan interstitial ini bisa dilihat di sini. Kalau SG itu menunjukkan penampang lintang tubulus seminiferus yang menunjukkan spermatogonia. Jadi SG ini tuh spermatogonia. Lalu PS-nya itu spermatofit primer, PS spermatofit primer. Lalu SC-nya itu pinggir dekat inti sel Sertoli. Jadi SC itu sel Sertoli. PS-nya tadi kan di sini
sel Sertoli, lalu LS itu large spermatid, lalu IC-nya atau IC itu menunjukkan sel interstitial yang berada di dekat lumen. Jadi IC-nya itu dekat lumen, lalu di sekitar jaringan ikat. Jadi ini jaringan ikat yang putih-putih ini, dekat jaringan ikat. Ya, bisa dilihat kalau di sini tuh sel interstitial, jaringan interstitialnya tuh bulat besar ya, atau tadi disebut poligonal. Lalu selanjutnya tentang tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus itu merupakan tempat produksi sperma dengan cepat, yang dimana itu bisa mencapai produksi itu 2 kali 10 pangkat 8 per hari ya. Jadi sangat banyak ya, perharinya bisa memproduksi sperma, dan setiap testis itu memiliki 250 sampai 1000 tubulus. Nah, ini pada lobusnya, dan ukuran tubulus ini berdiameter sekitar 150 sampai 250 nanometer dengan panjang sekitar 30 sampai 70 cm, dan apabila ini dijadikan satu panjang itu, tubulus ini tuh bisa sangat panjang. Setiap tubulus sebenarnya merupakan lingkaran yang dihubungkan oleh sesuatu yang sangat pendek dan segmen yang sangat sempit, yaitu tubulus straight tubulus atau tubulus lurus ke menuju rete testis atau sebuah saluran berkelok berlapis epitel yang tertanam di mediastum testis. Setiap tubulus seminiferus itu dilapisi dengan kompleks epitel selapis yang disebut germinal atau epitel spermatogenik. Membran basal epitel ini itu ditutupi oleh jaringan ikat fibrosa dengan lapisan terdalam yang mengandung pipih seperti otot polos sel myoid. Epitel germinal tadi itu yang yang melapisi tubulus tadi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu sel yang besar yang tidak membelah, yang secara fisik dan metabolisme itu mendukung perkembangan sel sperma induk. Yang kedua pembelahan sel dari keturunan spermatogenik. Langsung saja ke histologinya. Yang ini di sini itu M atau mediastum itu berasal dari tunika albuginea yang mengental di sisi posterior. Ya, jadi M-nya ini tuh tunika albuginea tadi yang menutupi tadi tunika albuginea yang menyelimuti testis. Tadi yang S itu merupakan sel septa tipis ya. Sel septa ini itu membagi sekitar 250 tubulus, yang masing-masing berisi 1 hingga 4 tubulus seminiferus yang terbelit-belit. Jadi S-nya itu septa tipis ya, yang membagi yang membagi tubulus seminiferus ya sekitar 1. Di sini bisa dilihat ada 1, ada yang 1, ada yang setiap antar septanya itu membagi 1, 2, 3, ada yang 2 sampai dengan 4 tubulus seminiferus. Dalam jaringan ikat jarang interium, jadi ini tuh septa ini tuh berada dalam jaringan ikat jaringan ikat jarang interstitium. Setiap tubulus ada lingkaran yang melekat melalui tubulus short tract atau tubulus lurus pendek menuju ke rete testis. Jadi tadi ini RT testis ini ya. Jadi ST atau tubulus seminiferus tadi itu merupakan jaringan tubulus pendek yang menuju ke rete testis. Saluran bergerak yang tertanam di mediastum testis. Dari rete testis sperma bergerak ke epidermis. Selanjutnya mengenai spermatogenesis dan spermiogenesis. Jadi spermatogenesis itu dimulai pada masa pubertas dengan proliferasi batang dan sel asal. Sel ini itu berbentuk bulat kecil berdiameter sekitar 12 nanometer. Sel-sel ini itu menempati batas basal pada dinding epitel tubulus di sebelah membran basal dan berhubungan erat dengan permukaan sel Sertoli. Sedangkan spermiogenesis itu merupakan fase terakhir dari perkembangan produksi sperma, di mana spermatid berubah menjadi spermatozoa yang membawa gen pria ke sel telur. Jadi itu bisa dibilang kayak kepalanya lah. Terdiri dari 4 fase, yaitu fase Golgi,
lalu nanti fase tutup, lalu fase akrosom dan fase pematang. Nah, ini bisa dilihat di sini tuh. Nah, ini yang gambar ini itu merupakan spermatogenesis. Nah, ini bisa dilihat kalau spermatogenesis ini itu yaitu maunya spermatogonium yang melekat pada tadi, melekat dalam kecil yang menempati batas basal pada dinding epitel tubulus. Jadi ini tuh menempati dinding epitel tubulus ya. Lalu ini spermatogenetic progenitor called spermatogonia. Jadi spermatogenetic progenitor sel itu dipanggil spermatogonia, merupakan sel diploid containing yang membawa 46 kromosom atau 23 pasang ya. Nah, ini itu bisa dibilang proses pembentukan spermanya. Yang pertama itu membawa 46 atau 23 pasang, lalu membelah pada proses meiosis. Ya, ini membentuk sperma primer, lalu membelah lagi menjadi 23 kromosom dan 23 kromosom pada proses meiosis kedua, lalu membelah lagi sampai nanti itu di sini itu menjadi spermatic differentiating, lalu lepas dan menjadi sperma. Nah, pada proses yang terakhir ini yang masih menempel di sini pada setelah meiosis 2 itu terjadi spermiogenesis yang terdiri dari 4 fase ya. Yang pertama itu fase Golgi, dimana itu yang masih berupa bulatan ini. Lalu nanti itu yang kedua itu fase tutup atau fase cup. Yang ketiga nanti ada fase akrosom. Nah, fase akrosom ini. Lalu yang keempat itu fase pematangan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sel. Nah, ini histologi dari sel sperma tadi ya. Ini terlihat dari sel spermatid yang terlambat selama proses spermiogenesis penuhnya dikelilingi oleh sitoplasma dan sel Sertoli. Jadi ini tuh sel spermatid yang gagal. Jadi di sini nanti itu kalau semisal spermatid ini kayak nggak lepas dan malah gagal saat proses terakhir atau proses spermiogenesis, nanti itu akan dikelilingi oleh sel sitoplasma dan sel Sertoli. Di sini dikelilingi oleh sitoplasma juga sel Sertoli. Nah, inti sperma atau di sini N itu setengah tertutup oleh Golgi tipis, tutup akrosom. Nah, di sini tutup akrosomnya dilambangkan A. Nah, ini tutup akrosom. Jadi di sini tadi saat proses Golgi atau yang masih memiliki selaput tipis di pinggirnya nanti, lalu di sini nanti akan sampai ke proses cup atau tutup di atasnya, lalu ke fase akrosom atau tutup akrosomnya itu lepas ke belakang ya, ke flagelnya. Nah, setelah dari flagel ini nanti tinggal proses pematangan atau fase yang keempat. Nah, flagel di sini flagel yang dinamakan F dapat terlihat mulai keluar dari tubuh basal di dekat inti tepi akrosom. Jadi nanti saat fase akrosom nanti flagelnya itu tumbuh dan nanti kayak Golginya atau selaput tipisnya nanti akan turun ke flagel dan lepas saat proses pematangan. Paket perinuklear dari mikrotubulus dan filamen aktin disebut manset yang mengangkut vesikel mitokondria dan keratin ke posisinya sebagai spermatik memanjang tadi. Nah, ini tuh
ada sifat klon sel germinal pria. Nah, sini bisa dilihat dari proses cloning atau pembelahan dari sperma sendiri, mulai dari fase pertama, lalu mitosis, pembelahan, lalu meiosis 1 dan meiosis 2. Di sini tadi ada fase spermiogenesis tadi ya. Lalu lah ini ada lagi fisiologi histologi tubulus seminiferus atau ST yang dikelilingi oleh stroma yang mengandung banyak sel interstitial, biasanya terletak di dekat kapiler yang mengeluarkan androgen. Dinding tubulus terdiri dari epitel germinal unik yang terbuat dari sel-sel storikolam dan terbagi sel induk spermatogenik. Terlihat di sekitar tubulus seminiferus sel mioid dengan intim manjang. Kontraksi juga membantu memindahkan sperma cair dan sperma matang di tubulus. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini tubulus seminiferusnya itu dikelilingi oleh stroma yang mengandung banyak sel interstitial. Jadi di sini ST-nya itu dikelilingi oleh stroma yang mengandung isi, ya, IC. Ya. Stromanya itu M yang mengandung IC. Ini bisa dilihat juga ada M-nya atau sel mioid ini yang berada di tadi di dekat sel tubulus seminiferus. Nah, lalu sel Sertoli. Sel Sertoli itu merupakan sel epitel kolumnar panjang yang memelihara spermatogenik dan membagi tubulus seminiferus menjadi 2 basal atau adnominal. Di sini bisa dilihat sel Sertolinya atau sel Sertoli atau C. Nah, bagian plastik menunjukkan tetesan lemak mengisi sitoplasma dari sel interstitial padat. Nah, isinya atau sel Leydig di dalam jaringan ikat atau CT di antara tubulus. Epitel yang terdapat di dekat tubulus seminiferus segera dikelilingi oleh sel mioid. Ya, saya tadi ya sama, kalau di sini itu isinya berada di dekat sel mioid. Nah, di sini terlihat ada jaringan ikat atau di sini dilambangkan dengan CT yang mengelilingi atau tadi isinya itu di dalam CT atau sel interstitialnya itu berada di dalam jaringan ikat. Lalu ada gambar C yang menunjukkan imunohistokimia dinding tubulus seminiferus dengan antibodi terhadap prosaposin glikoprotein berlimpah dalam sel Sertoli atau dilambangkan dengan S, dan terdapat juga dilihat pada ada bercak kuning yang itu menunjukkan bentuk kolumnar yang memanjang dan sifat dendritrik dari apikal akhir mereka. Yang sampingnya itu menunjukkan sel Sertoli yang memanjang dengan warna coklat. Sel Sertoli itu terlihat banyak sel spermatogenik yang menyatu dengan sel Sertoli yang intinya diwarnai dengan hematoksin. Jadi bisa dilihat kalau di sini itu ini itu sel Sertoli yang memanjang yang terdapat spermatogenik yang menempel ya di sini. Sertolinya kalau yang di gambar D itu diwarnai dengan warna coklat. Selanjutnya ada lagi histologi yang ini itu yang menunjukkan padatnya sel Sertoli dalam tubulus seminiferus. Jadi tadi kan yang ini cuma di yang berbesarannya ya, ditunjukkan cuma sel Sertolinya yang memanjang dengan bercak kuning lain itu menunjukkan kalau padatnya sel Sertoli dalam tubulus ini. Ini ada sel Sertoli dan juga sel Sertoli. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya Muhammad Yusman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusman, NIM 44. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Syifa Alifah, yaitu tentang histologi organ reproduksi pada pria. Nah, di sini ini terdapat sebuah tabel yang menunjukkan beberapa nama organ
pada histologi reproduksi pria atau laki-laki. Yang pertama ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini itu bertempat pada lobulus testis. Epiteliumnya itu spermatogenik dengan sel sertoli dan sel germinal. Jaringan pendukungnya itu ada sel myoid dan juga jaringan ikat longgar. Fungsinya itu untuk menghasilkan sperma. Nah, kemudian ada tubulus lurus, berada di pinggiran mediastinum testis. Epiteliumnya itu ada sel sertoli di bagian proksimal dengan kuboid sederhana di bagian distal. Jaringan pendukungnya itu jaringan ikat. Fungsinya itu untuk membawa sperma ke dalam rete testis. Nah, rete testis ini sendiri itu berada di mediastinum testis. Epiteliumnya itu adalah sel kuboid sederhana dengan mikrofili dan silia tunggal. Jaringan pendukungnya itu ada jaringan ikat padat yang tidak teratur. Fungsinya sendiri itu rete testis untuk saluran dengan sperma dari semua tubulus seminiferus. Kemudian ada ductus efferens. Ductus efferens ini berada di rete testis ke kepala epididymis. Dari rete testis ke kepala epididymis. Nah, epiteliumnya itu adalah tambalan bergantian dari kuboid sederhana bersilia. Jaringan pendukungnya itu adalah jaringan melingkar dari otot polos dan juga jaringan ikat longgar pada pembuluh darah. Kemudian fungsinya adalah untuk menyerap sebagian besar cairan dari semua tubulus seminiferus dan juga untuk menyalurkan sperma ke epididymis. Nah, kemudian ada ductus epididymis. Itu berada di kepala, badan, dan ekor epididymis. Nah, epiteliumnya itu adalah kolumnar pseudostratified dengan sel basal kecil dan sel prinsipal tinggi yang membawa stereocilia panjang. Jaringan pendukungnya itu ada otot polos melingkar dengan lapisan longitudinal dalam dan luar di ekor. Fungsinya sendiri untuk tempat pematangan sperma dan penyimpanan jangka pendek. Kemudian untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Kemudian ada vas deferens. Nah, tempatnya itu memanjang dari epididymis ke saluran ejakulasi di kelenjar prostat. Epiteliumnya itu ada kolumnar pseudostratifikasi dengan lebih sedikit stereocilia. Jaringan pendukungnya itu adalah lamina propria fibroelastik dan 3 lapisan otot polos yang sangat tebal. Kemudian fungsinya itu untuk membawa sperma dengan gerak peristaltik yang cepat dari epididymis ke ductus ejaculatoris. Kemudian ada ductus ejaculatoris. Tempatnya itu di prostat dibentuk oleh penyatuan saluran vas deferens dan juga saluran vesikulasi seminalis. Epiteliumnya itu pseudostratifikasi dan kolumnar sederhana. Jaringan pendukungnya ada jaringan fibroelastik dan juga otot polos stroma prostat. Fungsinya untuk mencampurkan sperma dan cairan mani, mengantarkan air mani ke uretra di mana sekresi prostat ditambahkan. Kemudian lanjut pembahasan selanjutnya ada saluran intratestikular. Saluran intratestikular itu adalah meliputi tubulus lurus, rete testis, dan juga ductus efferens. Yang semuanya ini itu membawa spermatozoa dan cairan dari tubulus seminiferus ke saluran epididymis. Di sini ada gambar dari semina tubulus lurus, dan juga rete testis. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar seminiferus, tubulus seminiferus, dan juga tubulus lurus dan rete testis. Nah, di sini itu ada lambang S. Ada lambang S ya, itu menunjukkan seminiferus tubulus. Kemudian ada T adalah tubulus lurus. Kemudian ada CT atau jaringan ikat, jaringan penghubung, jaringan ikat. Kemudian ada rete testis, itu dilambangkan dengan R. Ini ada R juga, RR. Kemudian ada V. V itu adalah
pembuluh darah. Kemudian pada gambar B itu adalah pembesaran dari gambar A yang meliputi ada tubulus seminiferus, kemudian ada tubus lurus dan ada retetestis. Kemudian selanjutnya ada gambar retetestis dan juga ductus efferens, yang mana gambar pertama itu menunjukkan retetestis yang dilambangkan dengan R. Kemudian yang B itu adalah ductus efferens yang dilambangkan dengan huruf E, yang mana pada tanda panahnya ini itu adalah sel yang dilengkapi dengan silia, yang mana gunanya untuk menyerap air pada ductus efferens. Kemudian selanjutnya ada saluran ekskresi genital. Saluran ekskresi genital itu adalah meliputi epididymis, ductus vas deferens, dan uretra. Mereka ini itu berfungsi untuk mengangkut sperma dari skrotum ke penis selama ejakulasi terjadi. Kemudian yang pertama di sini adalah epididymis. Nah, ductus epididymis ini dilapisi dengan sepidal kolumnar berlapis yang semuanya itu terdiri dari sel utama kolumnar dengan stereosilia panjang yang khas dan sel induk bulat kecil. Ini mengandung banyak protein, glikoprotein, glikolipid, dan juga lipid yang berbeda. Komposisinya bervariasi di sepanjang epididymis. Membran sel spermatozoa mengikat dan mengintegrasi banyak komponen yang disekresikan oleh sel utama yang dilepaskan dari eksosomnya. Tanpa modifikasi ini, sperma tidak dapat berpartisipasi dalam pembuahan. Secara umumnya, perubahan dalam spermatozoa saat melewati epididymis itu meliputi yang pertama adalah pengembangan kompetensi untuk molitas ke depan. Kemudian modifikasi terakhir dalam akrosom. Kemudian ada reorganisasi membran sel yang mengelilingi kepala sperma, termasuk penambahan kolesterol dan faktor dekapasitasi lainnya yang menghalangi reaksi akrosom yang terjadi pada peristiwa penting dalam yang akrosom yang merupakan peristiwa penting dalam pembuahan. Nah, kemampuan spermatozoa untuk membuahi dihambat sampai membran selnya dimodifikasi kembali sehingga sebagai bagian dari proses kapasitasi yang terjadi pada saluran reproduksi wanita. Kemudian di sini ada gambar dari epididymis, di mana yang A itu adalah gambar dari epididymis. Di sini ada ductus epididymis yang dilambangkan dengan huruf DE. Kemudian ada pembuluh darah yang dilambangkan dengan V. Kemudian ada tunica vaginalis yang dilambangkan dengan huruf TV. Ini V adalah pembuluh darah ya. Kemudian ada epitel kolumnar berlapis semut dengan stereosilia yang panjang. Itu adalah yang ditunjukkan pada tanda panah. Ini ada stereosilia yang panjang. Ini juga. Nah, kemudian kepada gambar B ini adalah kolumnar epitelium, di mana di sini ada otot polos yang berwarna merah-merah ini. Kemudian ada sperma ini. Ini adalah sperma. Ini ya. Atau ini itu sperma. Kemudian pada gambar C adalah epitelium, di mana pada huruf B ini adalah sel induk basal kecil dan juga yang pada huruf P itu adalah sel induk sel utama. P itu adalah sel utama. Kemudian selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan bagian dari chorda spermatica yang juga meliputi arteri testis, ya, plexus pampiniformis dan juga saraf, mengikuti jalur umum di mana embrio turun setiap ductus melewati kandung kemih, di mana ia memperbesar sebagai ampula, di mana epitel lebih tebal dan lebih banyak berlipat. Di dalam kelenjar prostat, ujung kedua ampula bergabung dengan ductus kedua vesicula seminalis yang bergabung dengan vas deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius
yang bermuara ke uretra prostatika. Nah, di sini ada gambar dari ductus deferens atau vas deferens. Yang pertama adalah potongan tentang vas deferens. Di sini ada lambang M yang menunjukkan mukosa, kemudian ini ada LCM yang menunjukkan otot polos memanjang, ada CSM adalah otot polos yang melingkar, kemudian ada huruf A itu ada adventitia eksternal. Kemudian pada gambar B itu adalah lipatan longitudinal, di mana ada huruf LP itu melambangkan lamina propila dan juga E itu melambangkan epitelial. Nah, kemudian pada gambar C itu adalah perbesaran mukosa yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa epitel berlapis semu dengan sel basal dengan banyak sel kolumnar beberapa dengan sterosilia. Selanjutnya ada kelenjar aksesori. Nah, kelenjar aksesori itu merupakan saluran reproduksi pria yang menghasilkan sekresi yang bercampur dengan sperma selama ejakulasi untuk menghasilkan air mani dan sangat penting untuk reproduksi. Kelenjar aksesori ini berupa vesicula seminalis dan juga kelenjar bulbouretral. Nah, di sini ada ini ada juga genital aksesori, ada kelenjar prostat. Nah, di sini ada gambar dari kelenjar aksesori. Gambar A itu menunjukkan 3 set kelenjar yang terhubung dengan ductus deferens dan juga uretra. Di sini ada vesicula seminalis berpasangan, prostat, dan juga kelenjar bulbouretral berpasangan. Ini ya. Ini vesicula seminalis, ini adalah kelenjar prostat, dan ini adalah bulbouretral atau kelenjar bulbouretral. Di kelenjar vesicula seminalis itu terdapat lipatan mukosa yang dilambangkan huruf F. Kemudian di kelenjar prostat itu ada kelenjar tubular sinar yang dilambangkan dengan G, dan juga CA atau corpora amylaceae. Kemudian pada gambar D, kelenjar bulbouretral itu terdapat M atau acinus mucosa. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Nah, seminalis adalah sepasang kelenjar eksokrin yang mengeluarkan sebagian besar cairan air mani yang termasuk nutrisi sperma. Cairan dari vesicula seminalis biasanya membuat sekitar 70% dari ejakulasi, dan komponennya meliputi fruktosa yang merupakan sumber energi utama untuk sperma, serta inositol, sitrat, dan metabolit lainnya. Kemudian ada prostaglandin yang merangsang aktivitas di saluran reproduksi wanita, kemudian fibrinogen yang memungkinkan air mani mengental setelah ejakulasi. Di sini ada gambar dari vesicula seminalis. Gambar pertama adalah mikrograf yang berdaya rendah, menunjukkan bahwa masing-masing terdiri dari saluran melingkar yang dengan mukosa yang diatur dengan lapisan lipatan tipis yang ditunjukkan pada tanda panah. Kemudian di lumen atau L, dan dikelilingi oleh 2 lapisan otot polos. Kemudian pada gambar B dan C itu adalah lipatan mukosa yang di dalamnya terdapat SM atau otot polos dan juga LP atau lamina propila tipis. Kemudian di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ padat yang mengelilingi uretra di bawah kandung kemih. Nah, kelenjar prostat ini itu diatur dalam 3 zona utama di sekitar uretra. Yang pertama adalah zona transisi yang menempati sekitar 5% dari volume prostat, mengelilingi bagian superior uretra dan berisi kelenjar mukosa di periuretra. Nah, zona tengahnya itu terdiri dari 25% jaringan kelenjar dan berisi kelenjar submukosa periuretra dengan saluran yang lebih panjang. Kemudian ada zona perifer dengan sekitar terdiri dari 70% jaringan organ berisi kelenjar utama prostat dengan saluran yang lebih panjang. Di sini ada gambar dari kelenjar prostat ya. Nah, di sini itu ada kelenjar perifer ini. Kemudian ada kelenjar
zona sentral, kemudian ada zona transisi. Ini adalah prostat, uretra prostat, kemudian ini ada membran uretra, ini adalah vesicle seminalis, ini ada vas deferens, dan ini adalah ejaculatory ductus atau ductus ejaculatory. Kemudian di sini ada kelenjar prostat yang dipotong melintang. Yang A ini adalah prostat yang memiliki stroma fibromuskular padat atau yang dilambangkan dengan S. Ini ya, yang berwarna pink. Kemudian kelenjar di mana tertanam sejumlah besar kelenjar tulosinar kecil atau yang dilambangkan dengan huruf G. Kemudian pada gambar B itu adalah mikrograf satu kelenjar prostat yang menunjukkan konkresi corpus ampillaceae atau CA dan epitel secretory E yang dikelilingi oleh lamina propera tipis atau LP dan otot polos atau M. Kemudian pada huruf C itu adalah pembesaran yang lebih tinggi, menunjukkan sifat pipih dari corpus ampillaceae. Berarti perbesaran dari ini. Dan epitel kolumner pseudostratifikasi yang dilatar belakangi oleh lamina propyla atau LP. Ini. Selanjutnya ada kelenjar bulba urethralis. Kelenjar bulba urethralis bulat, berpasangan atau kelenjar Cooper berdiameter 3-5 mm, terletak di diafragma urogenital dan bermuara di bagian proksimal uretra penis. Kemudian ada penis. Penis ini itu terdiri dari 3 massa silinder jaringan ekresi yang ditambah uretra penis dikelilingi oleh kulit. 2 dari massa ekresi corpora penis adalah dorsal corpus spongiosum yang mengembang membentuk glans. Ini adalah struktur dari penis. Di sini adalah deep dorsal vein yang berwarna biru yang berada di tengah-tengah. Kemudian di sini ada arteri, ini adalah nerve, dan ini adalah dorsal vein atau blue yang berwarna ini. Kemudian di sini ada corpus cavernosum dan juga corpus spongiosum. Ini adalah sentral dari arteri. Kemudian ini adalah venosus space. Ada tunica albuginiana yang berwarna abu-abu. Kemudian ini adalah yang lapisan ketiga dari terluar itu ada fascia. Lapisan kedua dari terluar adalah superficial dan lapisan yang terluar adalah skin atau kulit. Kemudian ini ada gambar penis yang potong melintang, di mana yang diamati dari mikroskop. Di sini ada CS atau corpus spongiosum ini. Kemudian ada uretra, ini adalah uretranya. Kemudian ada CC atau corpora cavernosa ini. Kemudian ada TA atau tunica albuginea ini. Kemudian ada S atau kulit yang berada di bagian terluar, dan kemudian ada V adalah pembuluh darah. Nah, kemudian di sini adalah gambar dari uretra dan juga jaringan erektil. Nah, pada gambar pertama itu adalah meliputi CS atau corpus spongiosum. Kemudian ada PU atau uretra penis. Kemudian ada kelenjar uretra atau UG. Ini adalah kelenjar uretra. Kemudian ada CC atau corpora sama. Kemudian ada TA atau tunica albuginea. TA, tunica albuginea. Kemudian ada HA atau arteri helicen. Ini arteri helicen kecil. Kemudian gambar B itu adalah ada TA, tunica albuginea, kemudian ada SM otot polos, dan juga SM adalah
HA itu ada arteri helisin dan CS adalah korpus spongiosum. Jadi gambar yang A pertama itu ada perbesaran yang menunjukkan bagian CS atau korpus spongiosum, dan juga B juga perbesaran dari korpus sphingosum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sinta Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rahmawati, NIM 61, akan melanjutkan pembahasan mengenai organ reproduksi. Nah, dan saya akan memulai mengenai organ reproduksi pada betina. Dan kita mulai dari Introduction of the Female Reproductive System. Sistem reproduksi wanita atau betina terdiri dari ovarium berpasangan dan saluran telur atau saluran yang disebut dengan rahim. Kemudian ada rahim, vagina, dan alat kelamin eksternal. Sistem ini menghasilkan gamet betina yang disebut dengan oosit, yang menyediakan lingkungan untuk pembuahan dan memegang embrio selama perkembangan lengkapnya melalui tahap janin sampai lahir. Seperti gonad pria, ovarium menghasilkan hormon seks steroid yang mengontrol organ sistem reproduksi yang mempengaruhi organ lain. Dimulai saat menarche. Ketika menstruasi pertama terjadi, sistem reproduksi itu mengalami perubahan struktur dan fungsi bulanan yang dikendalikan oleh mekanisme neurohormonal. Kemudian hingga sampai pada masa menopause atau periode waktu yang bervariasi di mana perubahan siklus menjadi tidak teratur bahkan menghilang. Pada periode pasca menopause, organ reproduksi perlahan-lahan mengalami involusi. Meskipun kelenjar susu tidak termasuk dalam sistem genital, mereka termasuk di sini karena mengalami perubahan yang berhubungan langsung dengan keadaan fungsional organ reproduksi. Selanjutnya organ reproduksi pada betina ini dimulai dari ovarium. Kita mulai dari perkembangan ovarium. Pada bulan pertama kehidupan dalam bentuk embrio, populasi sel germinal primordial bermigrasi dari kantung kuning telur ke primordia gonad. Saat ovarium berkembang, sel germinal ini menjalani pembelahan mitosis yang tersinkronisasi dengan sitokinesis yang tidak lengkap, yang mana menghasilkan beberapa juta oogonia yang saling berhubungan. Aktivitas mitosis ini akan berhenti pada usia kehamilan sekitar 11-12 minggu pada manusia, dan oogonia yang berkelompok memasuki profase panjang dari pembelahan meiosis pertama. Sel-sel dalam penangkapan meiosis ini disebut dengan oosit primer dan masing-masing dikelilingi oleh sel-sel pendukung pipi yang disebut dengan sel folikel untuk membentuk folikel yang tidak tumbuh. Saat lahir ada sekitar 680.000 folikel, kadang-kadang disebut dengan cadangan ovarium, di mana sekitar 460.000 tetap berada pada masa pubertas yang telah hilang melalui proses degeneratif yang disebut dengan atresia yang hanya berakhir dengan masa menopause. Karena umumnya hanya ada satu oosit yang melanjutkan meiosis yang mengalami ovulasi selama setiap siklus menstruasi, dan masa reproduksi seorang wanita atau betina adalah sekitar 30-35 tahun. Hanya sekitar masa reproduksi seorang hanya sekitar 450 oosit yang dibebaskan dari ovarium melalui ovulasi. Semuanya yang lain merosot melalui atresia. Dan ini di samping dapat dilihat, ini merupakan bentuk atau gambar dari sistem reproduksi betina.
Gambar tersebut menunjukkan organ-organ dalam sistem reproduksi wanita yang meliputi organ-organ utama seperti ovarium, tuba, uterina, uterus, dan vagina. Kemudian yang B itu atau lateral sectional view itu merupakan bentuk penampang lateral ovarium yang menunjukkan ovarium dan hubungan mesenterium pendukung utamanya, mesovarium, dan mesosalping dari ligamentum latum. Kemudian yang C itu menunjukkan sebuah ovarium yang dipotong, menunjukkan medula dan korteks dengan folikel di beberapa ukuran berbeda di korteks. Selanjutnya adalah follicle ovarium. Follicle ovarium terdiri dari oosit yang dikelilingi oleh satu atau lebih lapisan sel epitel di dalam lamina basal. Follicle yang terbentuk selama kehidupan dalam bentuk janin, kemudian follicle akan membentuk primordial yang terdiri dari oosit primer yang diselimuti oleh satu lapis sel folikel yang pipih. Folikel ini terjadi di korteks ovarium superficial. Oosit dalam folikel primordial berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 25 meter dengan nukleus besar yang mengandung kromosom pada fase promeiosis pertama. Organel cenderung terkonsentrasi di dekat nukleus yang mencakup banyak mitokondria, sel mitokondrial, beberapa kompleks Golgi, dan RER yang luas. Lamina basal yang mengelilingi sel-sel folikel ini menandai batas yang jelas antara folikel dan stroma yang tervaskularisasi dan bertindak sebagai sawar folikel darah. Nah, di samping ini merupakan gambar yang menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan folikel. Dapat dilihat dan diamati ya teman-teman, bahwasanya ovarium ini menghasilkan oosit dan hormon seks. Kemudian diagram ovarium ini dipotong, dan untuk A itu menunjukkan berbagai tahap pematangan folikel, ovulasi, dan pembentukan dari degenerasi corpus luteum. Kemudian semua tahapan dan struktur yang ditunjukkan dalam diagram ini sebenarnya akan muncul pada waktu yang berbeda selama siklus ovarium dan tidak terjadi secara bersamaan. Folikel diatur untuk perbandingan yang mudah. Folikel primordial yang ditunjukkan sangat membesar. Bagian histologis mengidentifikasi folikel primordial. Kemudian yang B itu menunjukkan folikel primer, C folikel sekunder atau antral. Kemudian yang D menunjukkan folikel vesikular besar. Yang E itu menunjukkan setelah ovulasi bagian folikel yang tertinggal membentuk corpus luteum. Yang F itu bentuk dari degenerasi menjadi corpus albicans. Selanjutnya adalah atresia folikuler. Sebagian besar folikel ovarium mengalami proses degeneratif yang disebut dengan atresia, di mana sel folikel dan oosit mengalami apoptosis yang dibuang oleh sel fagosit. Folikel pada setiap tahapan perkembangan, termasuk folikel yang hampir matang, dapat menjadi atretik. Atresia melibatkan pelepasan sel granulosa, apoptosis, dan autolisis oosit, dan runtuhnya zona pelusida. Makrofag menginvasi folikel yang mengalami degenerasi yang memfagositosis materi, apoptosis, dan debris lainnya. Biasanya selama dekade keempat seorang wanita, menopause dimulai ketika atresia dan ovulasi telah mengurangi cadangan ovarium menjadi kurang dari sekitar 1000 folikel. Selama siklus menstruasi yang khas, satu folikel menjadi sekitar 1000 folikel selama siklus menstruasi yang
Maksud saya, satu folikel menjadi dominan dan berkembang lebih jauh daripada yang lain. Folikel dominan biasanya mencapai tahap pertumbuhan folikel yang paling berkembang dan mengalami ovulasi. Sedangkan folikel primer dan antral lainnya mengalami atresia. Meskipun oositnya tidak pernah digunakan secara langsung, folikel besar yang tumbuh setiap bulan menghasilkan banyak estrogen sebelum menjadi atretik. Seperti dijelaskan kemudian, estrogen ini merangsang persiapan saluran reproduksi untuk mengangkut dan mempertahankan embrio jika oosit folikelnya dominan dibuahi. Di samping ini menunjukkan gambar atresia. Gambar yang A ini menunjukkan mikrograf korteks ovarium, menunjukkan beberapa folikel primordial dan sel-sel folikelnya yang rata, dan dua folikel primer unilaminar, di mana sel-sel folikel membentuk lapisan kuboid tunggal di sekitar oosit primer. Kita lanjutkan ke ovulasi dan regulasi hormon. Ovulasi adalah proses yang dirangsang oleh hormon di mana oosit dilepaskan dari ovarium. Ovulasi biasanya terjadi di tengah siklus menstruasi, yaitu sekitar hari ke-14 dari siklus 28 hari yang khas. Beberapa jam sebelum ovulasi, folikel dominan yang matang menonjol ke arah tunika albuginia yang mengarah ke daerah iskemik keputihan dan tembus cahaya. Stigma, di mana pemadatan jaringan telah menghalangi aliran darah. Pada manusia biasanya hanya ada satu oosit yang dibebaskan selama setiap siklus, tetapi kadang-kadang tidak ada oosit atau dua atau lebih oosit simultan yang dapat dikeluarkan. Tepat sebelum ovulasi, oosit ini menyelesaikan pembelahan meiosis yang pertama yang dimulai dan ditahan di fase profase selama kehidupan dalam bentuk janin. Kromosom dibagi rata antara dua sel anak, tetapi salah satunya mempertahankan hampir semua sitoplasma. Sel itu sekarang menjadi oosit sekunder, yang lainnya menjadi badan kutub pertama. Sel non-viabel yang sangat kecil yang mengandung nukleus dan sedikit sitoplasma. Segera setelah pengusiran badan kutub pertama, inti oosit memulai pembelahan meiosis kedua, tetapi berhenti pada fase metafase dan tidak pernah menyelesaikan meiosis kecuali terjadi pembuahan. Gambar di samping ini menunjukkan regulasi hormon, di mana siklus pertumbuhan folikel ovarium diikuti oleh ovulasi dan pembentukan luteal dimulai ketika hipotalamus mensekresi GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk mensekresi FSH dan LH dalam siklus yang digambarkan. Selanjutnya ini adalah proses oogenesis yang dimulai pada janin wanita dengan oosit primer terhenti pada fase profase 1 dalam folikel primordial yang tetap tidak aktif selama masa kanak-kanak. Saat pubertas, populasi folikel primordial mulai berkembang setiap bulan, biasanya 1 per bulan, menghasilkan gamet betina atau yang disebut dengan oosit sekunder. Yang selanjutnya adalah tabung uteri. Tabung uterina ini berpasangan atau saluran telur didukung oleh ligamen mesenterium yang memungkinkan mobilitas yang cukup besar, masing-masing berukuran sekitar 10-12 cm, masing-masing membuka ke dalam rongga peritoneum dekat ovarium dengan daerah-daerah dengan urutan sebagai berikut. Infundibulum, lubang berbentuk corong yang dibatasi oleh ekstensi seperti jari yang disebut dengan fimbria di sebelah ovarium. Ampula yang terpanjang dan wilayah yang diperluas di mana pembuahan biasanya terjadi. Bagian yang sangat penting adalah bagian yang lebih sempit di dekat rahim. Bagian uterus atau intramural yang melewati dinding rahim dan membuka ke dalam organ ini. Dinding saluran telur terdiri dari mukosa yang terlipat, muskularis yang tebal dan berbatas tegas dengan lingkaran atau spiral yang terjalin, dan lapisan longitudinal
duodenal otot polos dan serosa tipis yang ditutupi oleh peritoneum visceral dan dengan mesotelium. Lipatan mukosa yang bercabang dan memanjang paling menonjol di ampula yang penampangnya menyerupai labirin lipatan mukosa menjadi lebih kecil dari daerah yang lebih dekat rahim dan tidak ada di bagian intramular tuba. Selanjutnya adalah uterus. Rahim adalah organ yang berbentuk buah pir dengan dinding tebal dan berotot. Bagian terbesarnya adalah korpus yang dimasuki oleh tuba uterina kiri dan kanan dan daerah superior yang melengkung di antara tuba yang disebut dengan fundus. Rahim menyempit di bagian yang genting atau sensitif dan berakhir di struktur silindris yang lebih rendah. Cervix, lumen cervix atau lumen cervix canalis cervix memiliki bukaan yang menyempit di setiap ujungnya. Dan di samping ini merupakan gambar uterus. Yang A ini menunjukkan potongan melintang tuba uterina di ampula menunjukkan lapisan otot polos sirkular. Kemudian bagian yang C ini menunjukkan longitudinal L yang terjalin muscularis kompleks lipatan mukosa lamina propria di bawah epitel kolumnar sederhana. Kemudian bagiannya B itu merupakan mukosa saluran telur dengan lipatan yang menonjol ke dalam lumen. Nah, demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan gangguan yang kurang mengenakan. Semoga dapat dipahami materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embryonic implantation di zigot dan plasenta. Nah, zigot dihasilkan dari fertilisasi mengalami pembelahan mitosis, tambah tua saat digerakkan menuju rahim, dengan sel-sel yang disebut blastomer dan di kompleks disebut morula. Nah, pertumbuhan tidak terjadi selama periode pembelahan sel, dengan blastomer menjadi lebih kecil di setiap divisi, dan morulanya adalah kira-kira sama dengan ukuran oosit pada saat pembelahan. Sekitar 5 hari setelah pembuahan, embrio mencapai rongga rahim. Saat blastomer telah pindah dan membentuk rongga sentral di morula dan embrio masuk tahap perkembangan blastokista, blastomer kemudian mengatur diri mereka sebagai lapisan perifer yang disebut tropoblast di sekitar rongga. Nah, sementara beberapa sel hanya didapat lapisan ini membentuk embrioblast atau massa sel. Blastokista tetap berada di dalam lumen uterus selama kira-kira 2 hari, tenggelam dalam sekresi kelenjar endometrium di mukosa. Nah, implementasi adnidasi melibatkan pengikatan blastosit ke sel epitelial permukaan endometrium dan penetrasi proteolitinya melalui epitelium ini ke dalam stroma. Proses ini berlangsung sekitar 3 hari. Sel-sel trofoblast mendorong terjadinya implantasi. Setelah waktu itu selesai, sel-sel embryos mengatur ulang 2 rongga baru, amnion dan kantung kuning telur, di mana sel-sel melapisi rongga-rongga ini melakukan kontak. Embrio bilaminar chakramonik berkembang dengan lapisan epiblastnya, terus-menerus dengan amnion dan lapisan hiploblastnya, berlanjut dengan kantung kuning telur. Yang selanjutnya mengenai embrio implantation. Nah, semua bagian embrio berkembang dari awal embrion, kantung kuning, dan amnion membentuk ekstra embryonic struktur, tetapi hanya yang terakhir bertahan selama kehamilan. Seperti yang dilihat di gambar 22-20, trofoblast dibedakan ke dalam sitotrophoblast, yaitu lapisan sel-sel mitosis aktif sekitar amnion dan kantung kuning. Lalu ada sinsitotroblast, tropoblast, massa sitoplasma berinti yang lebih superficial, non-mitosis yang menginvasi stroma sekitarnya. Nah, sekitar hari ke-9 setelah ovulasi, embrio adalah sebelumnya ditanam di endometrium dan didapat nutrisi dari darah di sana. Sel-sel sitotrophoblast sintetisasi sitokines antiinflamasi untuk mencegah uterina yang tidak sukar reaksi terhadap embrio yang ditanam, dan ini ditambahkan kemudian
oleh berbagai faktor embrionik yang menghasilkan kekebalan lokal toleransi terhadap embrio selama kehamilan. Ini ada gambar yang A, yaitu amnion ekstramilk membran, korion, dan kuning telur kantung muncul selama minggu kedua perkembangan dan cakram embrionik antara amnion dan kantung kuning telur. Yang B, setelah implantasi, endothelium berubah secara histologis dan DESI2. Ini mengembangkan 3 wilayah yang berbeda, yaitu ada DESI2 basalis, capsularis, dan parientalis. Fili korionik berkembang paling banyak di DESI2 basalis yang menjadi bagian utama dari plasenta. Lalu yang gambar C yaitu masing-masing dari banyak fili batang korionik di plasenta mengandung cabang arteri dan vena umbilicalis yang membentuk lengkung mikrovaskular khusus menjadi cabang fili yang lebih kecil. Seluruh batang fili bermandikan darah ibu disirkulasikan oleh arteri dan vena endometrium. Stroma endothelium mengalami perubahan histologis dari periode setelah implementasi. Fibroblast menjadi diperbesar, poligonal, lebih aktif dalam sintesis protein, dan sekarang disebut sel DESI2. Nah, seluruh endometrium sekarang disebut DESI2 dan dibagi menjadi 3 area. Seperti yang ada pada gambar tadi sebelumnya, yaitu ada DESI2 basalis, yaitu area antara ditanam embrio dan menometrium. Ada DESI2 capsularis, wilayah antara embrio dan lumen uterina yang tipis sebagai embrio menjadi lebih besar. Dan DESI2 parientalis di sisi rem jauh dari embrio. Nah, plasenta adalah tempat pertukaran nutrisi, limbah O2 dan CO2 antara ibu dan janin dan mengandung jaringan dari kedua individu. Bagian embrio adalah korion, berasal dari trophoblast, dan bagian ibu berasal dari DESI2 basalis. Pertukaran terjadi antara embryonic brood, fili korionik, dan luar embrio dan darah ibu dalam lakuna DESI2 basalis. Fili korionik di plasenta berkembang menjadi 3 tahap, yaitu fili utama muncul 2 hari setelah implementasi sebagai paling sederhana dari sel-sel cytotrophoblast. Yang fili kedua mulai terbentuk sekitar 15 hari perkembangan embrion sebagai fili utama dengan mesenkim ekstram embrionik, dan fili ketiga berkembang dalam beberapa hari lagi sebagai mesenchyme di fili kedua. Berbeda untuk membentuk kapiloplari terus-menerus dan embrio sirkulasi sistem. Pada akhir bulan pertama kehamilan, plasenta mengandung ribuan fili korionik tersier. Masing-masing bercabang berkali-kali dan setiap cabang memiliki satu atau lebih loop kapiler. Tersubstansi dalam kumpulan darah ibu di DESI2, fili korionik menyediakan area permukaan yang sangat besar untuk pertukaran metabolit pertukaran gas, nutrisi, dan limbah terjadi antara janin darah di kapiler dan darah ibu membasahi fili dengan difusi yang terjadi melintasi lapisan trophoblast dan endotel kapiler. Plasenta juga merupakan organ endokrin yang produksi HCG, laktogen, relaksin, dan berbagai faktor pertumbuhan. Selain estrogen dan progesteron. Nah, informasi lebih rinci tentang embrio dan plasenta yang sedang berkembang harus dicari dalam buku teks embriologi. Lalu ada gambar mengenai fili kronik janin dan darah ibu yang terkumpul di DESI2. Untuk gambar A, plasenta cukup bulan memiliki banyak batang pilus yang mengandung arteri A, yaitu arteri, dan yang berlambang huruf V, yaitu ekstra embrionik pembuluh darah, dan ratusan cabang fili yang lebih kecil, yang mengandung jaringan ikat dan mikrovaskular. Darah ibu mengisi ruang di sekitar fili. Yang B, yaitu perbesaran cabang fili yang lebih tinggi yang dikelilingi oleh darah ibu, yang masing-masing mengandung kapiler atau sinusoid dengan darah janin. Pada akhir kehamilan, sel trophoblast memiliki sangat kurang jumlahnya di banyak daerah. Hanya misalkan sedikit cytoplasm dan membran basal menutupi fili di daerah ini. Nah, pembuluh darah ekstraembrionik menjadi terkait erat dengan area trophoblast tipis ini
Untuk difusi maksimal, bahan antara dua kolom darah. Lalu yang selanjutnya yaitu serviks. Seperti disebutkan sebelumnya, serviks adalah bagian silindris yang lebih rendah dari uterus. Serviks berbeda secara histologial dari bagian uterus lainnya. Mukos endoservix adalah lapisan sederhana epitel kolumnar pada lamina propria yang tebal, banyak, besar, bercabang, kelenjar serviks yang mensekresi lendir. Kekurangan arteri spiralis tidak mengubah ketebalan 2-3 mm selama siklus ovarium dan tidak tumbuhkan selama menstruasi. Daerah serviks di sekitar proyek os eksternal sedikit ke dalam vagina bagian atas dan ditutupi oleh mukosa eksoservikal dengan epitel squamosa berlapis tidak berkeratin yang berlanjut dengan vagina. Persimpangan antara epitel squamosa ini dan lendir yang mensekresi kolumnar epitel endoservix terjadi dalam transformasi zona area di luar os eksternal yang sedikit bergeser dengan perubahan siklus dalam ukuran uterus, separan periodik, dan sambungan kolumnar squamosa. Yang selanjutnya yaitu gambar mengenai serviks. Yang A merupakan mukosa kanalis cervicalis dengan berlanjut endometrium dan jaringan seperti itu dilapisi oleh epitel kolumnar sederhana. Lalu yang B yaitu persimpangan epitel yang ditunjukkan anak panah yang terlihat lebih jelas. Lalu untuk gambar C, histologis sel epitel di eksoservikal mukosa dalam abusan serviks rutin. Sel-sel squamosa diwarnai pada slide dengan prosedur Papa Nicolau menggunakan hematoksilin, orange, dan eosin. Diwarnai secara berbeda sesuai dengan kandungan keratinnya. Lalu yang D yaitu mukosa endoservix, terpapar populasi yang relatif tinggi mikroorganisme dan biasanya memiliki sejumlah besar neutrofil dan leukosit lainnya. Lalu selanjutnya adalah vagina. Jenis vagina adalah kelenjar yang terdiri dari mukosa, lapisan otot, dan adventitia. Epitel mukosa vagina adalah star-like squamous dengan ketebalan 150-200 mm pada orang dewasa. Dirangsang oleh estrogen, sel-sel epitel mensintesis dan menumpahkan glikogen. Ketika sel-sel mengalami squamisa, bakteria metabolisme glikogen menjadi asam laktat, menyebabkan pH rendah dalam vagina dan memberikan perlindungan terhadap mikroorganisme patogen. Lamina propria pada mukosa kaya serat elastis dan banyak papila sempit menyemprotkan ke epitel atasnya. Untuk mukosa biasanya mengandung limfosit dan neutrofill di jumlah yang relatif besar. Lendir di vagina diproduksi oleh kelenjar serviks. Selama kehidupan seksual, lendir pelumas juga disediakan oleh kelenjar di ruang depan vagina, termasuk yang lebih besar misalnya kelenjar vestibular yang homolog dengan kelenjar bulbosa jantan. Lapisan otot vagina terutama terdiri dari dua lapis otot polos dan tidak jelas tersusun melingkar bundel di sebuah mukosa dan sebagai bulu longitudinal yang lebih tebal. Ikat lapisan advential jaringan ikat adventitia kaya akan serat elastis membuat dinding vagina kuat dan sampai mengikatnya ke permukaan jaringan bulat. Lapisan luar ini juga mengandung banyak plexus vena, limfatik, dan saraf. Berikut ini adalah gambar mengenai vagina. Yang A yaitu lamina propria yang dilambangkan dengan huruf S sangat seluler dan memanjang papila sempit di dalam episklerosal berlapis yang tebal dan tidak berkeratin. Lapisan otot memiliki kumpulan otot polos yang semut melingkar di dekat mukosa dan memanjang di dekat adventitia. Pada gambar B, pembesaran epitel dalam lamina propria yang lebih tinggi menunjukkan invasi leukosit yang ditunjukkan anak panah antara sel epitel dan jaringan ikat. Selanjutnya yaitu eksternal genitalia. Alat kelamin luar wanita atau vulva termasuk beberapa struktur semua ditutupi oleh epitel squamosa berlapis. Ruang depan, ruang yang dindingnya mencakup kelenjar vestibular, tubuloasinar, labia minora berpasangan, lipatan kulit tanpa rambut, folikel tetapi dengan banyak kelenjar sebaceois, labia mayora berpasangan, homolog dan histologis mirip dengan kulit skrotum dan klistoris, struktur ereksi
yang homolog dengan penis dengan corpora cavernosa berpasangan. Nah, mukosa struktur ini dipasok secara melimpah dan saraf sensorik dan reseptor taktil juga ditemukan di kulit. Yang selanjutnya adalah kelenjar susu atau mammary glands. Nah, kelenjar susu pada bayi dalam embrio disebut sebagai vascular endokrin permukaan sepanjang 2 ventral garis susu dari aksila ke selangkangan. Pada manusia, satu zat kelenjar yang menyerupai keringat, apokrin yang sangat dimodifikasi kelenjar menetap di setiap sisi dada. Setiap kelenjar terdiri dari 15-25 lobus tipe tubulo-alveolar majemuk yang fungsinya untuk mengeluarkan susu bergizi untuk bayi yang baru lahir. Nah, setiap lobus dipisahkan dari yang lain oleh jaringan padat dengan banyak jaringan adiposa adalah kelenjar terpisah dengan ekspresinya sendiri. Ductus lactiferus, saluran ini masing-masing 2-5 cm panjangnya. Muncul secara independen di bentuk susu yang memiliki 15-25 lubang seperti pori, masing-masing berdiameter sekitar 0,5 mm. Struktur histologis kelenjar susu bervariasi sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan status fisiologis. Yang selanjutnya yaitu breast development during puberty. Sebelum pubertas, kelenjar susu pada kedua jenis kelamin hanya bersifat sinus lactifer dengan puting susu dengan bit kecil. Saluran bercabang muncul di sinus ini. Pada anak perempuan mengalami pubertas, kadar estrogen bersirkulasi lebih tinggi yang menyebabkan payudara tumbuh sebagai akibat dari akumulasi adiposit dan pemajangan sistem saluran. Pada wanita dewasa tidak hamil, setiap lobus kelenjar susu terdiri dari banyak lobulus, kadang-kadang disebut terminal duct lobulus juga. Nah, setiap lobulus memiliki seberapa kecil cabang ductus, tapi usus yang terpasang kecil dan belum sempurna. Lalu sinus lactifer dilapisi oleh epitel kuboid berlapis dan lapisan lactifer saluran us dan saluran terima adalah epitel kuboid sederhana dengan banyak sel miotel. Areola atau kulit yang mengelilingi dan menutupi puting mengandung kelenjar sebaceous dan banyak saraf sensorik yang berlanjut dengan mukosa sinus lactiferus. Itu areola mengandung lebih banyak melanin daripada kulit di tempat lain dan semakin gelap selama kehamilan. Jaringan ikat susunan puting susu kaya akan serat otot polos yang berjalan paralel mengandung ke sinus lactiferus dan menghasilkan ereksi puting ketika mereka berkontraksi. Selanjutnya ada breast during pregnancy dan lactation. Kelenjar susu mengalami pertumbuhan selama kehamilan sebagai hasil dari aksi sinergis dari beberapa hormon, terutama estrogen dan progesteron, prolaktin dan laktogen plasenta. Ini menyebabkan proliferasi sel di alveoli sektoroi di ujungnya ductus intralobularis. Alveoli berbentuk bulat terdiri dari epitel kuboid dengan sel-sel miopitel, sela antara sel-sel sekretorit dan lainnya basalis. Tingkat perkembangan kelenjar bervariasi antara lobulus dan bahkan dalam satu lobulus, sementara alveoli dan sisa saluran stroma tumbuh dan berkembang selama kehamilan dalam persiapan untuk menyusul. Berikut adalah gambar mengenai kelenjar susu atau mammary gland. Yang pertama, ini adalah urutan perubahan yang terjadi pada unit sekresi alveolar dan sistem saluran kelenjar susu sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Yang pertama, sebelum menyusui, kelenjar tidak aktif dengan saluran kecil dan hanya sedikit alveoli sekretori kecil. Bisa dilihat. Lalu yang kedua yaitu alveoli berkembang dari mulai tumbuh di awal kehamilan. Yang ketiga, pada pertengahan kehamilan. Yang selanjutnya yaitu mammary glands. Nah, melanjutkan tadi pada gambar bagian nomor 3 yaitu pada pertengahan kehamilan, alveolus dan ductus menjadi besar dan memiliki lumen yang melebar. Lalu, untuk gambar dengan nomor 4, saat melahirkan dan selama masa menyusui, alveolus sangat melebar dan aktif secara maksimal dalam produksi komponen susu. Lalu setelah itu, setelah disapi, alveoli dan ductus mengalami regresi dengan sel-sel
apoptosis kemudian. Lalu, pada akhir kehamilan, alveoli kelenjar dan ductus dilengkapi oleh deakumulasi kolostrum. Nah, cairan kaya protein dan mengandung leukosit yang diproduksi di bawah pengaruh prolaktin. Antibodi imunoglobulin disintesis secara melimpah oleh sel plasma dan ditransfer menjadi kolostrum. Dan dari mana kekebalan pasif diperoleh diberikan pada bayi baru lahir yang diberi ASI. Sejumlah besar protein disintesis, dikemas menjadi vesikel sekretory, dan mengalami sekresi mikrokrin ke dalam lumen. ASI mengandung sekitar 1 gram protein per desiliter, termasuk agregat kasein 40% dari total protein, serta larutan beta-laktoglobulin dan alfa-laktobumin yang semuanya adalah sumber asam amino oleh bayi. Pro kurang melimpah, kandungan dalam susu mengandung banyak faktor yang membantu pencernaan, beberapa seperti laktoferin dengan aktivitas antimikroba dan berbagai faktor pertumbuhan mitogenik yang penting untuk usus perkembangan pada bayi baru lahir. Tetesan lipid awalnya terbentuk dari lemak rantai pendek, asam yang disintetis, dan sel epitel tumbuh dengan akresi asam lemak yang lebih panjang dan asal kolesterol berasal dari makanan atau simpanan lemak. Susu mengandung 4-5 gram lemak total per desiliter. Laktosa, sumber karbohidrat dan energi utama dalam susu, disintetis di aparatus Golgi dan disekresikan dengan laktalbumin. ASI mengandung lebih dari 7 gram laktosa per desiliter, lebih dari total gabungan protein dan lipid. Laktosa juga bertanggung jawab untuk menghasilkan gradien osmotik yang menarik air dan kalsium 12 ke dalam lumen alveolus. Lalu ada regresi pasca laktasi di mammary gland. Nah, ketika menyusui dihentikan atau menyapi, sebagian besar alveoli yang berkembang selama kehamilan dan menyusui mengalami degenerasi. Sel epitel mengalami apoptosis, autophagy atau slogging dengan sel-sel mati dan puing-puing dihilangkan oleh makrofag. Sistem saluran kelenjar kembali ke keadaan umumnya, penampilan dalam keadaan tidak aktif. Setelah menjeda alveoli dan saluran kelenjar susu berkurang lebih jauh dalam ukuran dan ada hilangnya fibroblast, kolagen, dan serat elastis di stroma. Berikut adalah alveolar development in the breast during pregnancy. Nah, yang A yaitu kelenjar susu wanita dewasa dan tidak hamil diaktif dengan saluran kecil dan beberapa lobulus, memiliki alveolus sekretory yang tidak berkembang dengan baik. Struktur dengan lumen besar di setiap lobulus adalah bagian dari saluran struktur yang lebih kecil. Alveolus kecil belum berkembang. Nah, payudara sebagian besar terdiri dari jaringan ikat yang ditunjukkan oleh huruf CT, memiliki lemak yang cukup banyak. Lalu untuk yang B yaitu kelenjar menjadi aktif selama kehamilan. Nah, gambarnya bisa dilihat dengan saluran sistem berkembang pesat dan unit sekretory setiap lobulus menjadi jauh lebih besar dan lebih banyak bercabang. Dalam mikrofag adiposit yang ditunjukkan oleh huruf A disertakan, tapi ini hanya sebagian kecil dan mereka yang hadir. Lalu yang C yaitu selama menyusui, lobulus sangat membesar dan lumen dari banyak alveoli kelenjar dan ekstrai saluran tori diisi dengan susu. Ikatan extraovular jaringan lebih jarang dan sulit dilihat, kecuali septum kecil yang ditujukan oleh anak panah. Nah, yang selanjutnya yaitu alveoli development and lactation alveoli. Nah, alveolus yang sedang berkembang dan menyusui secara aktif. Pada gambar A, alveolus berkembang sebagai struktur bola yang terdiri dari epitel kuboid. Sel yang dikelilingi oleh proses kontraktil sel miopetal yang ditunjukkan huruf M, perkembangan terjadi pada tingkat yang berbeda di seluruh payudara. Nah, limfosit akhir kehamilan meninggalkan venula, menumpuk di jaringan ikat intratubular dan berdiferensiasi seperti sel plasma dan mensekresi imunoglobulin A.
ductus intraocularis dilapisi oleh epitel mengandung sel sekretori, sel non-sekretori, dan sel plasma. Ukuran yang lebih besar dapat menunjukkan. Lalu, sel yang B yaitu sel sekretori kelenjar laktasi lebih berbentuk kolumnar dan mengandung tesan lipid dengan berbagai ukuran yang juga terlibat di daerah susu. Jaringan ikat mengandung pembuluh darah kecil. Lalu yang selanjutnya yaitu sekretorin in the mammary gland. Sekretori di kelenjar susu. Nah, sel-sel alveolus kelenjar susu laktasi sangat aktif dalam sintetis protein dan sintetis lipid. Sebagian besar protein dikemas menjadi vesikel sekretorik di aparatus Golgi dan disekresikan di ujung apikal sel dengan eksositosis khas atau sekresi pirosan. Lipid bergabung sebagai tetesan bioplasma bebas dan akhirnya menjalani sekresi apoklin di mana mereka diekstrusi dari sel bersama dengan sebagian dari membran sel apikal. Kedua jenis sekretori tersebut ada ditampilkan di sini dalam urutan bergerak dari kiri ke kanan. Terima kasih, cukup sekian di kelompok kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.